Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha mendekatkan diri kita kepadanya. Kita masih diberi kesempatan untuk terus berusaha menambah ilmu agama kita, yang dengan ilmu agama tersebut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Semoga dengan ilmu agama yang semakin bertambah akan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis seputar adab dan akhlak, yang pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang adab dalam memberi nama pada anak. Adab memberi nama pada anak yang telah kita bahas bersama dua pertemuan yang lalu. Naam. Pagi hari ini kita sampai pada pembahasan atau pada bab man samma bi asma'il anbiya. Bab memberi nama dengan nama para nabi. Akan kita bahas bagaimana hukumnya. Apakah boleh kita memberi nama pada anak kita dengan nama para nabi? Kalau boleh, apa saja hal yang harus diperhatikan? Naam. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis atau cukup banyak hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. Yang pertama, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara muallaq, artinya tanpa disebutkan sanadnya oleh beliau. Langsung beliau sebutkan qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, yakni ibnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium putranya yang bernama Ibrahim. Kemudian hadis yang selanjutnya dalam bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Ismail bin Khalid rahimahullahu ta'ala qultu libni Abi Aufa, aku bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, ra'aita Ibrahim ibnan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat putra Nabi yang bernama Ibrahim? Qal, maka Ibnu Abi Aufa menjawab,
mata saghiran. Putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Walau qudiya an yakuna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun 'asha ibnuhu. Jika ditakdirkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada nabi lagi, maka pastilah putra beliau itu akan hidup. Walakin la nabiyya ba'dah. Akan tetapi tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma mata Ibrahim alaihi salam, ketika Ibrahim meninggal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lahu murdi'an fil jannah. Sesungguhnya dia memiliki ibu yang akan menyusuinya di dalam surga. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa beliau bersabda setelah itu, law 'asha lakana siddiqan nabiyya. Seandainya dia diberi umur yang panjang, pastilah dia akan menjadi seorang siddiq, orang yang jujur, nabiyya, dan akan menjadi seorang nabi. Naam. Riwayat tambahan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu al-jami'. Naam. Selanjutnya masih di bab ini terkait dengan memberi nama dengan nama para nabi, Imam Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammu bismi, berilah nama dengan namaku, wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian memberi kunyah, janganlah memberi nama panggilan dengan panggilanku. Fa innama ana qasimun aqsimu bainakum. Sesungguhnya aku adalah qasim, orang yang membagi. Aku membagi rahmat Allah di antara kalian. Naam. Disebutkan pula setelah itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sammu bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama dengan namaku dan janganlah memberi nama panggilan dengan nama panggilanku. Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Dan siapa saja yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa merubah wujudnya menjadi wujudku seperti rupaku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Naam. Hadis yang selanjutnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wulidali ghulamun. Aku diberi karunia seorang anak laki-laki. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku membawa anakku itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Maka kemudian beliau memberi nama anakku dengan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahnik, mengunyahkan kurma, kemudian mengusapkannya ke mulut dan ke lidah anakku. Wada'a lahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakan keberkahan untuk putraku. Wadafa'ahu ilayya.
kemudian beliau mengembalikannya kepadaku. Wa kana akbar waladi Abi Musa. Anak itu yang diberi nama Ibrahim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak pertamanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Naam. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini yaitu dari Ziyad ibn Ilaqah. Beliau mengatakan Sami'tul Mughirah bin Syu'bah qala, bahwa Mughirah bin Syu'bah berkata, in kasafatis syamsu yawma mata Ibrahim. Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu bab memberi nama anak dengan nama para nabi, disimpulkan bahwa boleh bagi kita memberi nama anak-anak kita dengan nama para nabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Fathul Bari, menukilkan perkataan Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, fi hadhil ahadithi jawazut tasmiyati bi asma'il anbiya. Dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan atau ada keterangan bolehnya memberi nama dengan nama para nabi. Karena dari semua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, meskipun tidak ada satu hadis yang secara lugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan boleh memberi nama dengan nama para nabi, hanya saja dari mafhum semua hadis tersebut boleh kita memberi nama anak kita dengan nama para nabi. Yang pertama karena dalam hadis-hadis atau 3 hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, semuanya menceritakan bahwa putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Ibrahim. Berarti beliau sendiri memberi nama putranya dengan nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga kita pun boleh mencontoh beliau memberi nama anak kita dengan nama para nabi. Naam. Kemudian dalam hadis-hadis yang selanjutnya yang disebutkan pula oleh beliau dalam bab ini tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berilah nama dengan namaku. Berilah nama dengan namaku. Berarti boleh kita menamai anak-anak kita dengan nama beliau, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan nama Ahmad. Boleh yang seperti itu. Kemudian boleh pula kita memberi nama anak kita dengan nama nabi-nabi yang lainnya. Diberi nama Ibrahim, diberi nama Yusuf, diberi nama Zakaria, diberi nama Yahya, dan semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menjadikan nama beliau-beliau semuanya sebagai nama anak-anak kita. Nah, hanya saja yang perlu diketahui bahwa ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa hukum memberi nama anak kita dengan nama para nabi adalah makruh. Naam, ada pendapat yang lain yang menjelaskan bahwa memberi nama anak kita dengan nama para nabi hukumnya makruh. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak suka ketika ada seseorang yang memberi nama anaknya dengan nama para nabi. Naam. Hanya saja dijelaskan oleh Imam Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala alasan kenapa Umar tidak menyukai ketika ada orang yang diberi nama dengan nama para nabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, wa innama kariha Umaru dzalika, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menyukai yang demikian itu, maksudnya tidak suka jika ada yang memberi nama anaknya dengan nama para nabi dan rasul, li'alla yasubba ahadun al-musamma bidzalik,
agar tidak ada orang yang mencela orang yang bernama dengan namanya Nabi. Fa'arada ta'dhimal ism. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan demikian, maksudnya bahwa beliau ingin mengagungkan, memuliakan nama para nabi alaihi wassalatu wassalam, li'alla yabtadzila fi dzalika, agar nama para nabi itu tidak dihinakan, wa huwa qasdun hasanun, dan itu adalah niat yang baik. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan makruh atau beliau tidak menyukai jika ada yang diberi nama dengan nama para nabi dan rasul. Maksud beliau agar nama para nabi dan rasul itu menjadi nama yang agung, menjadi nama yang mulia, menjadi nama yang dihormati oleh semua orang. Ketika orang mendengar nama misalnya Ibrahim, orang hanya teringat satu orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika orang mendengar nama Ibrahim, dia menghormati, dia memuliakan, dia menjadikannya sebagai sosok panutan dan menjadikannya sebagai figur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berusaha menjadikannya sebagai panutan. Naam. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana jika nama Ibrahim tadi misalnya diperbolehkan untuk dipakai oleh orang lain, khawatirnya nanti ternyata orang tersebut misalnya tidak soleh, la samahallah. Misalnya orang yang bernama Ibrahim tidak menjadi hamba yang soleh. Akhirnya ketika orang mendengar nama Ibrahim itu yang terbayang adalah orang yang buruk. Waliyadzubillah. Ketika orang mendengar nama Ibrahim yang terbayang adalah orang yang ahli maksiat, orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah, orang yang bergelimangan dengan dosa. Itu yang tidak diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Namun itu sebatas ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang benar wallahu a'lam, hukumnya tetap seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal penjelasannya tentang hadis-hadis tadi, bahwa memberi nama anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul hukumnya adalah boleh. Terlebih Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dalil-dalil yang lainnya yang lebih lugas dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yang tadi sudah kita bacakan semuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar kurang lebih di sini menyebutkan 4 hadis lain yang secara lugas di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita memberi nama anak-anak kita dengan nama para nabi. Nah, yang pertama adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim was-salihina qablahum. Sesungguhnya mereka, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka terbiasa memberi nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim pada nomor 3135. Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang-orang soleh terdahulu, di antara kebiasaannya adalah memberi nama anaknya dengan nama orang soleh, atau bahkan memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi dan rasul. Maka hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk dicontoh, untuk dilaksanakan, sebagaimana orang-orang terdahulu terbiasa melakukan hal tersebut, maka kita pun boleh melakukan hal tersebut. Atau dalam hadis yang lainnya yang lebih lugas daripada hadis yang tadi, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Nasai dan yang lain-lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama para nabi. Hadis ini lebih lugas. Tasammau
atau tasammu bi asma'il anbiya. Berilah nama dengan nama para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harithun wa Hammam. Dan nama yang paling jujur, nama yang paling tepat adalah Harith. Harith, orang yang berusaha. Wa Hammam, orang yang banyak keinginannya. Wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Dan nama yang paling buruk adalah nama Harb, perang, wa Murrah, pahit. Naam. Hadis tersebut hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut secara jelas Rasulullah SAW membenarkan dan mengizinkan bagi kita semuanya untuk memberi nama dengan nama para nabi. Tasammu bi asma'il anbiya. Berilah nama dengan nama para nabi. Naam. Kemudian kelanjutannya beliau menerangkan nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu alasan dan sebabnya. Ada tambahan faedah dalam hadis ini, asdaquha Harithun wa Hammam. Nama yang paling jujur, nama yang paling sesuai, yang paling tepat dengan karakter manusia itu adalah Harith dan Hammam. Harith itu artinya orang yang berusaha. Nah, disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa nama Harith itu adalah nama yang paling jujur, yang paling tepat, paling sesuai dengan karakter dan sifatnya manusia? Li'anna al-'abda fi harthid dunya aw harthil akhirah. Karena manusia itu dia selalu berusaha. Setiap harinya semua orang itu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Siapapun itu, laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil, semua orang itu selalu bergerak, selalu berkegiatan, selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Naam. Karena itulah dinamakan Harith. Sifatnya manusia itu adalah hamba yang berusaha, hamba yang terus bekerja, baik demi dunia maupun demi akhiratnya. Kemudian nama yang kedua Hammam, yang banyak keinginannya. Kenapa nama itu adalah nama yang paling tepat, paling jujur, paling sesuai dengan sifatnya manusia? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wali'annahu la yazalu yahammu bisyai'i ba'da syai'. Karena manusia itu terus-menerus memiliki keinginan, terus-menerus memiliki ambisi. Ketika dia selesai memenuhi ambisinya yang pertama, dia akan memiliki ambisi kedua. Dia pun akan mati-matian mengejar ambisinya tersebut. Setelah dia selesai memenuhi ambisi yang kedua, dia akan memiliki ambisi yang ketiga. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itulah, nama Harith dan Hammam adalah nama yang paling tepat dengan karakter manusia, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Naam. Kemudian hadis yang selanjutnya kita masih membahas tadi ya tentang hukum memberi nama dengan nama para nabi. Kita sampaikan tadi bahwa pendapat pertama mengatakan boleh. Itu yang disampaikan oleh jumhur ulama. Hanya saja ada pendapat dari Umar bin Khattab bahwa beliau tidak suka jika ada seseorang yang dinamai dengan nama para nabi dan rasul. Tujuannya agar nama nabi dan rasul itu menjadi nama yang mulia. Tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Nah, hadis yang ketiga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai bukti bahwa memberi nama dengan nama Nabi dan Rasul itu sesuatu yang boleh, tidak makruh. Naam, beliau mengatakan dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ada seseorang bernama Yusuf bin Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, Sammani an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam Yusufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan diriku dengan nama Yusuf. Artinya Yusuf bin Abdullah bin Salam ini menceritakan bahwa nama Yusuf itu adalah pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Jadi Yusuf bin Abdullah bin Salam
beliau menceritakan bahwa nama Yusuf yang dia miliki itu adalah nama yang diberikan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh kita menggunakan nama para nabi dan rasul. Boleh kita memberikan nama itu kepada anak-anak kita. Naam. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam penjelasannya bahwa memberi nama dengan nama nabi dan rasul itu adalah boleh, adalah hadis dari Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ahabbul asma'i ilaihi asma'ul anbiya. Naam. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama para nabi. Hadis ini disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sanadnya adalah sanad yang sahih. Naam. Maka berdasarkan keterangan-keterangan di atas, kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa memberi nama anak-anak kita dengan nama nabi dan rasul adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik ketika kita meniatkan dengan memberi nama anak kita dengan nama nabi dan rasul agar anak itu menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang baik seperti para nabi dan rasul tersebut. Naam. Adapun riwayat yang dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau tidak menyukai nama nabi dan rasul dipakai untuk sembarang orang, maka itu adalah sebatas ijtihad beliau dan kita mengutamakan, kita lebih mengedepankan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini maupun ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang kesemuanya dapat kita fahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita menggunakan nama Nabi dan Rasul untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Bahkan beliau sendiri menamakan putranya dengan nama Ibrahim. Naam, itu adalah nama Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau pun memberi nama anak orang lain. Tadi namanya anaknya Abu Musa al-Asy'ari diberi nama Ibrahim. Begitu pula Yusuf bin Abdullah tadi, beliau memiliki nama Yusuf atau diberi nama Yusuf secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kemudian bab yang terakhir terkait dengan pembahasan kita, adab memberi nama dan adab memberi nama kepada anak-anak kita, yaitu bab abghadul asma'i ilallah, nama yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling dimurkai, yang paling dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhnal asma'i yaumal qiyamati indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikal Amlak, raja di raja, raja dari segala raja. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nama yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang memiliki nama Malikal Amlak, raja di raja atau raja dari segala raja. Itu nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan akhna'u ismin 'indallah. Akhna' artinya nama yang paling rendah, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasamma bimalikil amlak, seseorang yang bernama Malikil Amlak, raja segala raja. Naam. Kemudian disebutkan setelahnya oleh Imam Bukhari, wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan yaqulu ghairuh. Ada riwayat yang lainnya
selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tafsiruhu syahan syah, semakna dengan Malikil Amlak, raja di raja atau raja segala raja, yaitu dalam bahasa lain syahan syah. Naam, syahan syah, Malikil Amlak artinya sama, yaitu raja dari segala raja. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini maknanya sama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan sangat memurkai orang yang diberi nama dengan nama raja segala raja. Naam, atau raja di raja, atau orang yang diberi gelar dengan gelar seperti itu. Itu adalah gelar atau julukan atau nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, pertama dengan redaksi akhna, artinya nama yang paling buruk. Al-fuhsyu fil qaul, nama yang paling buruk untuk diucapkan. Panggilan atau gelar yang paling buruk untuk diucapkan adalah gelar raja di raja. Naam, raja dari segala raja yang itu ditujukan kepada manusia biasa. Naam. Dalam riwayat yang kedua tadi redaksinya adalah akhna', artinya adalah az-zul, yaitu nama yang paling rendah, nama yang paling hina, nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nama atau gelar atau panggilan raja di raja, raja segala raja. Ada riwayat yang ketiga, hadis tersebut diriwayatkan dengan redaksi ankha'. Ankha' itu bermakna ahlak, artinya nama yang paling celaka. Nama yang paling celaka, nama yang paling membawa kerugian dunia akhirat, kebinasaan dunia akhirat adalah nama atau gelar atau panggilan raja segala raja. Naam, atau raja di raja. Naam. Hadis-hadis tersebut memberikan faedah kepada kita, naam, bahwa nama-nama seperti ini tidak boleh diberikan kepada anak kita. Panggilan-panggilan seperti ini pula tidak boleh ditujukan kepada orang. Tidak boleh kita memberi juluki orang raja di raja, raja segala raja, penguasa dari segala penguasa. Seperti itu dilarang dalam agama Islam. Naam. Imam Bukhari atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan dalam penjelasan hadis ini, wastudilla bihadzal hadits ala tahrimi tasammi bihadzal ism liwurudil wa'id syadid. Hadis-hadis tersebut dijadikan sebagai dasar, dijadikan sebagai dalil bahwa haram hukumnya menggunakan nama-nama tersebut karena ada ancaman yang sangat berat. Tadi dalam riwayat yang lainnya disebutkan ahlak, naam, atau ankha', yaitu nama yang paling binasa, nama yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yultahaqu bihi ma fi ma'na, dan dikiaskan dengan nama tersebut nama-nama yang semakna dengan nama tersebut. Misal khaliqil khalq, contohnya nama pencipta dari segala pencipta. Naam, pencipta semua pencipta. Nama seperti ini tidak layak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia sehebat apapun, misalnya dia sangat cerdas, bisa menciptakan banyak benda, menciptakan banyak alat, menciptakan banyak teknologi, tidak boleh kita menamakan atau menjulukinya dengan khaliqil khalq, penciptanya segala pencipta atau pencipta segala ciptaan. Yang seperti itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jika kita menggelari seseorang dengan gelar seperti itu, maka itu adalah gelar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sama juga dengan nama yang dimurkai oleh Allah itu wa ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Julukan atau gelar atau nama seperti ini juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Misalnya ada seorang hakim yang
selalu bisa memutuskan perkara dengan baik misalnya, maka tetap dia adalah manusia biasa. Yang dia lakukan adalah semata-mata atas bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memberinya gelar dengan hakim yang paling adil, hakim yang paling tepat keputusannya. Karena yang seperti itu semata-mata hanya menjadi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sultanus salatin, raja dari semua raja, pemimpin dari semua pemimpin. Wa amirul umara, dan pemimpin dari semua pemimpin. Atau yang semakna dengan itu. Intinya yang semakna dengan raja di raja, na'am, pemimpin dari segala pemimpin, kemudian penguasanya semua penguasa, atau pencipta semua ciptaan, itu semua adalah nama-nama yang berisikan pujian yang sangat tinggi yang hanya layak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia siapapun itu, dimanapun dia berada, sehebat apapun dia, tidak boleh kita memberi nama dengan nama seperti itu atau julukan dengan julukan seperti itu. Taib. Kemudian yang selanjutnya yang bermakna, yang berhukum sama, tidak boleh pula kita gunakan sebagai nama atau julukan kepada manusia adalah wa yultahaqu bihi aidan man tasamma bi syai'in min asma'illahil khassah bihi. Dikiaskan pula dengan hukum ini, yaitu memberi nama dengan nama-nama Allah yang hanya khusus boleh dipakai untuk Allah saja. Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang maha luas rahmatnya. Itu adalah salah satu asma'ul husna yang hanya boleh digunakan untuk Allah saja. Tidak boleh menamakan seseorang dengan Rahman. Begitu pula Al-Quddus, zat yang maha suci. Naam, nama ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wal Jabbar, zat yang maha berkuasa, zat yang maha mampu untuk mengatur segalanya. Itu adalah nama yang khusus dimiliki dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca hadis-hadis yang telah kita baca pada hari ini, kita dapat menyimpulkan sebuah faedah sangat penting, bahwa intinya ketika kita memberi nama putra-putri kita, kita dianjurkan untuk memberinya nama dengan nama yang baik. Naam, dan nama yang baik itu tetap ada batasnya. Tidak boleh kita berlebihan. Naam, memberi namanya terlalu tinggi, melebihi batasan manusia, melebihi kadarnya manusia. Kita memberi nama dengan nama yang maknanya itu baik, doa kebaikan. Naam, hanya saja jangan sampai melebihi batas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana hal seperti ini pun diatur dalam agama Islam, agar nama-nama yang dimiliki oleh anak-anak kita betul-betul seperti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian telah usai kita membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari terkait dengan adab-adab memberi nama pada anak. Kita telah membahasnya dalam 3 pertemuan. Ada yang pernah kita bahas terkait dengan nama yang paling baik, telah kita bahas, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, dan telah kita terangkan alasannya. Kemudian telah kita bahas pula, bolehkah memberi nama panggilan dengan panggilannya Rasulullah SAW, yaitu Abul Qasim. Intinya dalam hal ini ada ikhtilaf ulama, dan yang rajih wallahu a'lam bahwa gelar Abul Qasim itu dilarang untuk digunakan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Artinya dilarang digunakan untuk selain beliau ketika beliau SAW masih hidup. Setelah beliau meninggal dunia, maka nama atau panggilan itu boleh digunakan untuk siapa saja. Dengan dalil bahwa para sahabat banyak yang memberi nama anaknya dengan nama Nabi Muhammad SAW dan memanggilnya dengan nama panggilan Nabi Muhammad SAW. Telah kita sebutkan kurang lebih ada 6 atau 7 sahabat yang melakukan hal tersebut. Naam. Kemudian telah kita baca pula bahwa ketika ada seseorang yang terlanjur diberi nama dengan nama yang tidak baik, maka kita dianjurkan untuk merubahnya menjadi nama yang lebih baik.
Nama tidak baik itu ada 3 unsur. Pertama, namanya berisikan pujian yang terlalu tinggi. Nama yang berisikan pujian yang terlalu tinggi, yang melebihi kadarnya sebagai manusia, atau memuji dirinya sebagai orang yang terbaik misalnya. Yang seperti itu dianjurkan untuk dirubah. Atau sebaliknya, nama bermakna yang buruk, bukan bermakna yang baik. Misalnya kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, al-asi misalnya, ahli maksiat. Itu adalah nama yang sangat buruk, tidak layak dijadikan sebagai nama untuk anak kita. Maka seperti itu dirubah. Atau yang ketiga, nama yang isinya adalah celaan. Nama yang bermakna celaan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, maka yang seperti itu dianjurkan untuk dirubah. Hanya saja yang kita simpulkan pada pertemuan yang lalu bahwa merubah nama-nama seperti itu tidak wajib. Hukumnya sunnah, karena seorang sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hazan radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah namanya, beliau tidak mau merubahnya karena nama itu adalah pemberian dari orang tuanya, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada beliau. Menunjukkan bahwa itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Taib. Dan tadi telah kita bahas pada pertemuan terakhir kita, boleh bagi kita memberi nama kepada diri kita sendiri ataupun anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul, meskipun ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwa beliau tidak menyukai hal tersebut, namun yang lebih tepat bahwa hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, dan yang telah ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam keterangan beliau. Terakhir yang kita bahas tadi, bahwa ada nama yang paling dimurkai oleh Allah, ada gelar, ada julukan yang paling dimurkai oleh Allah karena nama itu tidak beradab. Karena nama itu menggunakan sifat yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Contohnya hakim yang paling adil, atau penguasa dari segala penguasa, pencipta segala ciptaan, dan yang semakna dengan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga segala apa yang telah kita baca bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.